Sektor pariwisata di Kecamatan Pujut belum memberikan dampak yang signifikan di penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pembangunan Cape Mandalika ini menjadi berkah tersendiri di tengah tidak seriusnya pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata. Sobat Fitra, pada sesi ini kita akan mengulas kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah dengan melihat merefleksikan kembali apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam kurang lebih 6 sampai 7 tahun terakhir. Nah, yang bisa kita simpulkan dalam konteks pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah ini, sektor pariwisata belum serius digarap. Sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan yang tercermin dari seberapa besar share sektor pariwisata terhadap PDRB. Dan yang kedua, bagaimana komitmen penganggaran untuk membiayai program-program di sektor pariwisata. Dan yang ketiga adalah share atau kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata terhadap kemandirian daerah Kabupaten Lombok Tengah. Yang pertama adalah terkait dengan kontribusi sektor pariwisata ini yang masih sangat kecil dengan rata-rata sekitar 1,2% setiap tahun. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain yang menjadi barometer pembangunan pariwisata di Provinsi NTB seperti Lombok Utara dan juga Lombok Barat. Dua daerah ini rata-rata share sektor pariwisata terhadap PDRB daerah mereka antara 5 sampai 6%. Di Lombok Tengah sendiri, kalau kita melihat komitmen penganggaran daerah untuk sektor ini masih sangat kecil, rata-rata 0,6%. Lebih kecil daripada alokasi anggaran sektor pariwisata di Lombok Barat, apalagi Lombok Utara. Lombok Utara mengalokasikan rata-rata 2% dari total belanja daerah mereka untuk pembangunan pariwisata. Dan kalau dibandingin dengan Kabupaten Badung di Provinsi Bali, itu jauh lebih tinggi lagi, rata-rata 3% setiap tahun. Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, sebenarnya pemerintah bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi untuk pembangunan sektor ini. Kalau melihat tren kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Tengah, dari tahun 2016 sampai 2021, terlihat pada tahun 2017, merupakan puncak tertinggi kunjungan wisatawan sekitar 200.000, kemudian terus mengalami penurunan. Meskipun tinggi kunjungan wisatawan pada tahun 2017, tapi kontribusi di sektor ini masih kecil. Sehingga kami menduga PAD dari sektor pariwisata ada potensi kebocoran. Bisa jadi karena tidak tertagih, atau bisa juga karena memang ada kebocoran pada saat pemungutan, atau belum teridentifikasi sebagai wajib pajak. Jadi pendataan perlu ditingkatkan kembali. Nah, PAD sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah ini tergolong kecil dengan rata-rata kontribusi sekitar 7,5% terhadap PAD Kabupaten Lombok Tengah, yang secara total nominal PAD Lombok Tengah 200-an miliar. PAD dari sektor pariwisata ini hanya rata-rata sekitar 10 sampai 11 miliar per tahun. Artinya masih sangat kecil, sehingga berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah. Ya, berdasarkan analisis Quadra, Lombok Tengah ini termasuk daerah yang cukup mandiri tapi ada potensi mengalami penurunan. Karena share sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah kecil, tentu dari sisi dampak juga sangat kecil, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan juga pengurangan kemiskinan. Kecamatan Pujut sendiri sebagai salah satu wilayah kunci pengembangan wisata di Kabupaten Lombok Tengah sejak puluhan tahun yang lalu, ini masih menjadi salah satu kantong kemiskinan. Berdasarkan data Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan, menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga yang termasuk dalam desil 1 sampai desil 4 atau yang tergolong miskin di Kabupaten Lombok Tengah lebih dari 50%, sekitar 57% berdasarkan data terakhir yang dipublikasi oleh TNP2K. Ini mengindikasikan bahwasanya sektor pariwisata di Kecamatan Pujut belum memberikan dampak yang signifikan di penyediaan lapangan pekerjaan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pembangunan Cape Mandalika ini menjadi berkah tersendiri di tengah tidak seriusnya pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata. Dan tentu kita berharap meskipun Cape Mandalika ini padat modal, akan tetapi juga ada pemberdayaan yang dilakukan dan fasilitasi-fasilitasi tidak hanya oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, tapi juga dari para pelaku usaha, sektor swasta dan juga BUMN, masuk support dari pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat kita agar pembangunan pariwisata yang padat modal ini betul-betul memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar Mandalika. Beberapa PR untuk pembangunan pariwisata di Lombok Tengah sudah terpetakan secara jelas sebenarnya di dalam rencana induk pembangunan pariwisata atau Reperda Kabupaten Lombok Tengah yang sudah ditetapkan pada tahun 2016 lalu. Setidaknya 3 PR pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pembangunan pariwisata ini. Pertama adalah di sektor perizinan untuk merealisasikan investasi pembangunan perhotelan dan juga kawasan bisnis di sekitar Mandalika. Tidak hanya persoalan perizinan, tapi juga soal konflik lahan. Tidak boleh lagi ada misalnya tumpang tindih sertifikat, dan juga tidak boleh lagi misalnya ada praktek-praktek pungli atau korupsi, suap dalam proses pengurusan izin. Inilah yang banyak dikeluhkan oleh para pengusaha secara umum di Indonesia berkaitan dengan sektor perizinan. Birokrasi yang lambat, maraknya korupsi, dan rendahnya keterbukaan dan profesionalisme dalam pelaksanaan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan destinasi wisata untuk memastikan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Lombok Tengah ini bisa lebih lama lagi, hingga uang yang berputar di sektor pariwisata bisa menjadi lebih besar. Tapi harus dipastikan bahwa pengembangan destinasi wisata ini melibatkan masyarakat, terutama rumah tangga miskin, agar mereka juga bisa menyampaikan usulan-usulan dan memastikan agar manfaat dari pembangunan destinasi wisata ini bisa mereka dapatkan, mengalir kepada mereka, tidak hanya kepada pelaku-pelaku yang secara akses lebih kuat, baik secara modal maupun informasi dan pengetahuan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan agar akses masyarakat, terutama rumah tangga miskin di sekitar kawasan Mandalika, mendapatkan manfaat dari program-program pemberdayaan dan juga memberikan fasilitasi-fasilitasi untuk memastikan mereka mendapatkan manfaat dan dampak dari wisata. Dan yang terakhir adalah alokasikan anggaran yang cukup sekurang-kurangnya 2-3% dari belanja daerah untuk sektor pariwisata. Dengan demikian, maka diharapkan pembangunan sektor pariwisata akan mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, mensejahterakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Sekian ulasan dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah.